masih bersama Way Out dan kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, pertanyaan siapa yang akan kita jawab? Hai Pastor, ngomong Pastor udah siap? Pastor, apa sih yang buat orang tetap berani menggunakan narkoba padahal dia udah tahu bahwa itu bahaya? Ya ini menarik banget nih ya. Kan saya mendampingi anak-anak yang mencandu narkoba nih. Lalu saya mendapati satu realita yang mengejutkan bahwa hampir semua yang menyalahgunakan narkotika hari ini adalah mereka yang sudah pernah ikut seminar narkoba. Wow. Jadi seakan-akan seminar itu kayak nggak ada fungsinya gitu. Malah jadi kayak promosi. Malah jadi referensi dia untuk oke, saya milih yang ini jadi aja. Promosi kan? Oh, iya bener. Artinya ada satu budaya sebenarnya, namanya budaya cuek. Semua artis juga tahu pakai narkoba bakal ketangkep, tapi cuek aja. Makanya dulu saya pernah buat satu movement namanya gerakan stop cuek. Bodoh amat gitu ya. Jadi yang membuat itu orang sepertinya nggak peduli dengan hukuman mati, apa segala macam, ya karena ada budaya cueknya. Nah kedua, nggak bisa dipungkiri narkoba ini seakan-akan menjadi tools di mana bisa menemani orang dalam titik krisisnya. Ini contoh ya, saya punya pengalaman nih. Satu kali saya nasihatin orang bukan narkoba, ngerokok. Nanti ada pertanyaan soal rokok abis ini. Jadi saya bilang, udahlah bro, berhenti aja ngerokok. Apa sih, ya kan? Apalagi kan sekarang pelayanan ayat 1 Korintus 3:16. Pokoknya saya ngoceh terus lah. Dia dengerin, terus abis itu dia bilang, oke, boleh gua ngomong nggak? Terus dia bilang gini, bro, waktu gua baik, aktif di gereja, aktif di pelayanan, semua orang-orang baik ada di dekat gua. Tapi pas gua jatuh, gagal, terlempar dari pelayanan, mana semua orang? Terus dia nyalain rokoknya. Cuma rokok yang setia dalam suka. Oh gila. Rokok ini lebih setia dari lu bro. Karena lu ngubungin gua hari Rabu karena Kamis komsel kan. Lu hubungin gua hari Sabtu karena Minggu ibadah. Di luar itu, wow. Jadi di situ saya belajar bahwa memang orang tahu narkoba itu untuk bawa dampak buruk. Tapi kalau dia rasa narkoba itu bisa menemani krisisnya, dia pasti akan tetap pakai. Wow. Nah makanya tantangan buat orang yang mau melayani pecandu narkoba ini harus ada di titik krisis hidupnya. Harus hadir, bukan tampil gitu. Kasih itu tadi Pastor bilang. Jadi saya nggak boleh kalah sama rokok. Rokok lebih menjawab kebutuhan dibanding saya. Saya cuma dari jauh marah-marah, bilang dosa, lalu ngasih tahu ayat-ayat, menghakimi. Saya nggak jadi temen. Saya nggak tahu pergumulannya dia apa gitu. Nah makanya kasihan banget pecandu narkoba ini. Kadang-kadang udah di stigma, udah dijauhin, udah dimusuhin, sama-sama orang rohani dihakimin lagi. Tapi nggak ada yang mau duduk diam dan mencoba menelaah masalahnya apa sih. Nah selama dia terasa itu nyaman, sekalipun dia tahu itu negatif, ya dia akan tetap pakai. Itu sih alasan yang cukup kuat. Walaupun memang sebenarnya kita nggak bisa bergantung sama orang gitu kan, memang nggak bisa. Cuman kita harus mengerti nih, buat kita yang masih sadar, kita harus mengerti kalau ini punya kebutuhan khusus ya Pastor ya. Bukan manusia normal pada umumnya yang bisa berdiri sendiri gitu. Orang narkoba ini memang harus didampingi ya Pastor ya. Gitu karena dia kan pasti ada kelainan psikis gitu ya, karena dia udah terpuruk gitu, sedih gitu. Jadi bisa nggak sih Pastor maksudnya kasih apa ya? Kasih kita tuh kayak pengertian gitu. Kalau misalnya narkoba itu bener-bener bikin hidup kita tuh menyesal deh kalau udah menggunakan itu. Ada nggak sih kayak pengalaman Pastor yang paling bikin nyesel banget gitu? Karena udah jatuh di sini gitu. Ya sebenarnya banyak sih pengalaman. Yang paling bikin. Pernah satu kali saya karena butuh uang nih, saya curi saya jual cincin kawin papa mama saya, sepaket sepasang. Cincin kawin kan tuh simbol cinta seseorang, pernikahan gitu. Ya memang bisa dibeli yang lain gitu, tapi itu kan satu komitmen yang nggak bisa dilupakan seumur hidup. Janji nikah ya. Dan itu yang membuat saya cukup terpukul saat itu bahwa saya jual dengan harga yang
nggak masuk akal juga. Ya gelap mata aja begitu. Dan itu dan papa saya yang buat saya makin sedih lagi karena mereka berdua nggak marah. Mereka berdua menyatakan bahwa saya lebih penting dari cincin kawin itu, gitu. Nah itu yang lebih terpukul lagi. Kayaknya itu sih salah satunya. Berat ya Pastor ya. Jangankan Pastor, aku dengernya tadi langsung kayak gila. Apalagi aku udah kehilangan mama papa gitu, jadi kayak sampai segitunya udah nggak bisa mikir waras lagi gitu ya Pastor ya. Oh, dan tapi puji Tuhan banget, ini mungkin jadi contoh juga ya guys ya buat kita orang tuanya begitu memilih untuk mengasihi pastor gitu. Mungkin kita teman atau orang tua bisa ngebantu orang-orang yang mungkin udah terjebak di narkoba supaya bisa kembali ke Tuhan, ke jalan yang benar. Kayak itu dengan cinta kasih tadi ya pastor ya. Iya, aku merinding dengernya. Lanjut ya pastor. Hai way out, apakah minum-minuman keras dan rokok bisa mendorong penyalahgunaan narkoba? Iya. Saya ingin ya sebenarnya minuman keras itu adalah ada zat adiktifnya, jelas dong, alkohol, rokok juga nikotin ada zat adiktifnya, ya kan. Tapi ada satu kecenderungan, meskipun ini pro dan kontra ya, bahwa ada statement yang berkata bahwa rokok itu pintu gerbang dalam penyalahgunaan narkotika gitu. Nah saya mau kasih tahu bahwa ada benernya gitu. Saya kan pernah jadi bandar, saya tuh kalau ngerusak orang pakai narkoba, yang saya cari pasti yang ngerokok dulu. Karena gampang, medianya nggak terlalu jauh. Gitu-gitu juga. Iya, nggak jauh-jauh dari asap lah, kurang lebih gitu. Nah makanya adalah baik untuk menghindari dua hal ini sih, ya kalau bisa gitu. Karena ada korelasi, meskipun nggak selalu lah. Sekarang kan orang anggap ya alkohol ya biasalah, tipsi-tipsi dikit, sambil nyantai, ngerokok juga ya biasalah gitu. Yang harus diwaspadai adalah ketika itu mulai menjerumus ke penyalahgunaan narkotika. Karena lingkupnya nggak jauh-jauh dari situ. Memungkinkan kita untuk jatuh ke arah situ jadinya gitu ya. Kayak membuka celah ya pastor gitu ya. Nggak selalu, tapi ada sedikit kemungkinan. Ada celah gitu ya. Oke. Hati-hati guys ya kan. Oke, kita lanjut ya pastor. Halo Bang Yeri, kata Alkitab akar kejahatan kan cinta uang. Ya betul. Bukan pakai narkoba. Tapi kenapa orang pakai narkoba malah kayak yang paling berdosa? Iya sih, banyak orang yang nganggep gitu banget gitu kan. Adikku dikucilkan karena narkoba dan aku benci sama orang yang mengucilkan adikku. Iya, jadi kita kan punya extraordinary crime, korupsi, narkoba, terorisme. Gitu. Nah kalau sudut pandang Alkitab saya setuju sih bahwa kadang-kadang kita bereaksi berlebihan sama pecandu narkoba. Betul. Ya Alkitab kan jelas bahwa ada akar. Ada akar. Berarti ya harusnya kebencian sama penolakan itu terhadap pecandu narkoba itu nggak berlebihan seperti yang sekarang. Saya pun masih ngalamin stigma negatif masyarakat sampai hari ini gitu. Orang masih taruh stigma sekalipun udah 20 tahun berhenti, udah jadi pendeta, udah bisa diundang bicara di WO gitu kan. Tapi orang tetap aja ngelihat kadang-kadang negatifnya. Pandang sebelah mata gitu ya. Iya. Nah itu yang makanya menjadi raksasa pergumulan orang-orang yang sudah berhenti pakai narkoba adalah stigma negatif dari masyarakat. Ya wajar kalau kita jadi benci orang yang benci keluarga kita gara-gara narkotika gitu. Tapi jangan terlalu larut dalam kebencian karena nggak akan membawa hal negatif. Lebih bagus lawan dengan karya. Dorong saudara dan keluarga untuk berkaryalah lebih dan bodo amat dengan stigma negatif orang. Orang berhak ngomongin kita juga berhak kok nggak dengar omongan orang. Gitu loh. Dan justru bagusnya berkarya dan jadi contoh nih buat fokusnya buat membantu teman-teman lain yang mungkin juga pernah narkoba gitu kan ya pastor ya. Kayak yang pastor lakukan, fokusnya ke mengayomi orang-orang yang pernah yang melakukan narkoba itu gitu ya. Karena kalau kita fokusnya sama yang ngehujat kita, yang ada ntar kita stres juga malah jadi narkoba juga gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai salah fokus ya guys, jangan meluap-luapkan kebencian kita gitu. Oke, kita lanjut. Their way out, tempat-tempat seperti apa yang dan kalangan orang yang seperti apa yang lebih rentan dengan narkoba? Saya mahasiswa yang sedang melakukan riset tentang hal ini. Oke, ngomong soal tempat, sebenarnya kita nggak bisa justifikasi. Sekolah aja tadi bisa. Sekolah. Saya dulu nih, jujur-jujur kata nih, tempat jualan saya adalah salah satunya gereja.
Ya karena gereja kan nggak ada orang yang terlalu peduli. Nggak bakal dicari itu ya. Iya. Jadi kalau kita kucing-kucingan dengan bandar narkoba, maka sulit menemukan justifikasinya. Karena banyak sindikatnya. Ada orang yang jualan narkoba persis di belakang kantor polisi. Jadi pas polisi ke sana terus dia jualannya di belakang. Wah gila. Iya, jadi makanya kan ya ini pembahasan yang panjang sih. Kalau kita bahas soal modus operandi banyak variatif gitu loh. Jadi kalau buat riset sih kayaknya kita nggak bisa tempat kayak gini nih biasanya tempat kayak gini nih di gereja ada. Bisa dibilang di semua tempat ada di semua bahkan tempat di keluarga sendiri pun ada yang kayak pastor kan bisa saling transaksi tawar-menawar. Bisa, iya. Ya kan jadi tetap intinya kalau buat teman-teman, kalau ini buat riset sih ya, tapi kalau buat teman-teman untuk menghindarinya intinya di dalam diri kita. Harus kuat di dalam Tuhan ya Pastor ya. Oke, kita lanjut. Halo Kak, bagaimana peran orang tua agar anaknya tidak terjerat narkoba? Penting nih, penting banget. Jadi gini, saya kan punya anak juga. Tahun ini umur 5 tahun. Saya harus mengedukasi anak saya, karena saya mengedukasi orang tentang narkoba. Nah, apa yang bisa dikasih tahu untuk anak 5 tahun tentang pencegahan bahaya narkoba? Nah, saya harus bisa kasih dalam tanda kutip ya, ini jangan dipotong, jangan dipelintir bahwa saya harus bisa kasih tahu anak saya rasanya narkoba tanpa menggunakan. Oh, gimana tuh? Jadi gini, ada penelitiannya bahwa ternyata rasanya narkoba itu sama seperti seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dibelai secara spesifik sama bapaknya, sama ayahnya. Bapak ya? Iya. Wow. Makanya saya punya campaign Ayah Hadir tuh arahnya ke sana. Supaya mendorong calon-calon bapak dan orang-orang tua berperan aktif dalam menanggulangi masalah narkoba ini. Gitu. Jadi ngomongin masalah narkoba kalau nggak ngomong tentang keluarga ya itu sama aja bohong. Tong kosong nyari bunyinya. Iya. Jadi kalau saya berfungsi sama anak saya nggak mungkin pakai narkoba, enakan sama bapaknya lah. Betul. Aku setuju Pastor, karena aku sendiri juga kan puji Tuhan ya, walaupun aku pada saat depresi itu nggak sampai nyari narkoba Pastor. Memang aku sempat dikasih obat tidur, obat penenang sama dokter syaraf, sama psikiater gitu ya. Tapi aku tidak bergantung dengan narkoba. Kenapa? Karena memang pada saat itu mamaku, papaku itu merangkul aku sih. Mamaku terutama ya. Aku bisa curhat sama mamaku sambil dipelukan, tiduran gitu. Terus sama papaku juga ya dibimbing lah. Memang peran orang tua tuh penting banget gitu. Bener rasanya senyaman itu. Jadi kalau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Itu sih. Even walaupun memang pasti namanya keluarga pasti ada masalah ya Pastor ya. Tapi kalau dia merasakan cinta kasih orang tuanya, walaupun keluarganya juga lagi bermasalah, dia akan tahu larinya kemana gitu ya. Nggak salah lari ya Pastor ya. Oke Pastor, kesimpulannya gimana nih Pastor dari semua yang kita bahas ini? Gimana caranya kita untuk lepas dari narkoba dan kuat dengan iman kita? Ya makanya waktu kita sibuk dalam hadirat Tuhan, kita sibuk menjalani apa yang Tuhan mau, kita nggak akan punya waktu untuk terdistract dalam narkotika ini. Dan kalau kita saat ini mungkin sedang terjebak dalam lingkaran setan narkotika, izinkan Tuhan hadir lebih dominan dalam hidup kita, sehingga ada satu distract yang positif, justru kita bisa lari ke arah Tuhan. Gitu. Dan menurut saya bahwa tidak ada jalan lain kalau kita saat ini dalam kondisi menggunakan narkotika, bahwa hanya di dalam Tuhan kita menemukan way out, jalan keluar dari semua keribetan penyalahgunaan narkotika. Gitu. Dan yang tadi Pastor bilang hadirat Tuhan itu, dipeluk Tuhan itu rasanya jauh lebih enak ya Pastor ya. Betul. Nikmatnya jauh lebih nikmat daripada narkoba. Jadi buat teman-teman, jauhi narkoba dan kita terus semangat jadi anak Tuhan untuk berkarya dan mengembangkan talenta kita di dalam Tuhan. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin masih mempunyai pertanyaan atau juga pingin memberikan masukan buat kita temanya atau juga pingin curhat, kalian bisa hubungin kita di sini.
Udah dicatat? Oke guys, puji Tuhan, semoga Way Out ini bisa benar-benar membantu teman-teman, menjadi berkat untuk membantu kalian menemukan jalan keluar kalian supaya kalian gak stres. Karena semua orang punya masalah, aku juga punya masalah, Pastor juga punya masalah. Jadi kita harus sama-sama saling merangkul, saling berangkulan, berpegangan tangan di dalam Tuhan. Oke, jumpa lagi bersama kita di segmen-segmen episode-episode berikutnya bersama Way Out dengan saya Marji Siagian dan juga Pastor Iri Pati Nasrani. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi dengan kita Way Out di episode-episode berikutnya. God bless you. Bye-bye.